pada saat Erlangga bicara mengundurkan diri, itu membuat malam minggu politik di Indonesia itu menjadi ada gempanya. Ya. Saya pada saat menonton itu, pertanyaan pertama saya, kenapa sih Erlangga nggak mau nunggu sampai hari Senin gitu kan? Kan pertanyaannya begitu tuh. Dia bicara di hari Minggu, yang katanya sudah disiapkan di malam minggu. Tapi pertanyaannya, kenapa dia nggak mau nunggu sampai hari Senin? Harus hari Minggu itu juga dia mundur. Dan kemudian kita lihat kan tergopoh-gopoh Partai Golkar untuk membuat masing-masing statement lah. Waktu itu Bang Doli juga sempat statement. Tapi di antara semua kejadian itu, yang menarik hati saya itu ada dua sebetulnya. Ada tiga. Beredar video para petinggi Golkar termasuk Pak Erlangga, Bang Maman. Munas Desember 2024. Munas Desember 2024. Itu seperti ada yang menginginkan segera dipercepat Munas. Maka petinggi-petinggi Golkar ngumpul tuh satu kursi itu, Munas Desember 2024. Kekagetan saya kedua, Pak Luhut nyebar video untuk menyampaikan Partai Golkar harus solid. Padahal solid itu kan punyanya Mbak Puan, PDI Perjuangan. Solid gitu kan. Tapi Pak Luhut bin Sarpanjaitan meminjam itu. Ini ada apa sih kemudian? Pak Erlangga menutupnya dengan pengunduran diri. Yang menarik lagi Bang Karni, setelah itu ada aksi geret-geret kursinya Pak Bahlil itu di IKN, yang kemudian Erlangga bilang kursi Kapolri aja diambil. Dan semua menteri ketawa, seolah-olah mengerti itu semua, bahwa ini kejadiannya memang sudah disiapkan. Ya kakak menteri, rakyat pun ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Itulah. Tapi Bang Maman ini masih menahan-nahan juga. Bang Rocky sudah gelisah nih, mau di kapan saya dapat giliran ini. Saya sudah panjat-panjat kan kemarin itu. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, setelah Partai Golkar, ini partai mana lagi? Kan rakyat kan berpikir begitu, Golkar ini besar sekali. Saya sempat kepikiran begini, kalau memang Partai Golkar akhirnya mempersiapkan atau mempersilahkan Pak Jokowi masuk ke Golkar, artinya Golkar memang sudah bersiap diri menjadi dari partai yang dewasa modern menjadi partai keluarga, kira-kira gitulah. Nah, kalau memang sudah bersiap menerima Pak Jokowi yang katanya udah lama banget jadi kader Golkar itu, ya hari ini dibuatlah baliho-baliho selamat datang Pak Jokowi gitu kan. Jadi langsung to the point aja, walaupun Pak Jokowi hari ini membantah itu. Standar lah komentarnya kan, itu urusan partai lah gitu. Jadi kalau menurut saya memang ada keinginan lah untuk siapapun sutradara orang besar itu ya, nanti Bang Maman yang perjelas siapa orang besar itu, yang kemudian memang menginginkan ada keseimbangan di dirinya melalui Partai Golkar. Kan Pak Prabowo sudah punya Gerindra, kemudian Ibu Mega dengan PDI Perjuangan. Wah, saya belum nih, ini mungkin menurut si orang besar yang di belakang Erlangga ini, saya mesti punya kendaraan itu. Maka dimainkanlah Partai Golkar. Nggak lama setelah Erlangga mengundurkan diri, ada satu desas-desus lagi yang keluar, reshuffle kabinet. Dari semua reshuffle itu saya terserah nama orang-orangnya itu, tapi ada Kemenkumham. Memang secara kasat mata, apakah ini kaitannya dengan syurnya Menkumham Yasona Lawli dalam mensahkan kepengurusan PDI Perjuangan yang baru, atau memang sedang ada skenario lain? Seperti kita tahu kan, cara pemerintah atau secara rezim mengontrol partai politik adalah melalui SK Menkumham. Jadi kalau Menkumhamnya kemudian diganti, ada rencana apa di diri rezim kepada partai-partai politik? Tiba-tiba ada yang mau muktamar di Bali, deg-degan. Muktamar PKB hanya satu. Wah, itu berarti kan, rakyat langsung melihat, wah, berarti sudah dipersiapkan ini ada muktamar tandingan nih, jangan-jangan. Erlangga Hartarto mungkin bikin kesel rezim karena dia terlalu membela partainya. Dia terlalu menjadi ketua umum. Mungkin rezim juga sempat kepikir, ini orang jadi ketua umum juga gara-gara gue, belagu amat. Mungkin begitu ya. Sehingga langsung diperingatkan, dipanggil malam minggu jadi kelabu, harus mengundurkan diri. Harusnya semua partai politik menjadi kompak bila tidak ingin bernasib seperti Golkar menurut saya. Ketum-ketumnya harus bisa sekuat Erlangga Hartarto. Kan seru juga kalau semua ketum tiba-tiba mengundurkan diri ya. Semua mengundurkan diri. Karena hanya satu ketum yang belum bisa ditundukkan. Ketumnya Bang Deddy, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang lainnya sudah. Dan hanya satu partai. Hanya satu partai politik yang ditundukkan tapi happy dan bangga, PSI. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, video ini menunjukkan sebuah
narasi-narasi yang cukup untuk dilihat dan didengarkan dengan baik bagaimana kita menilai sebuah kepemimpinan seorang Jokowi saat ini. Beliau ketika masih dalam PDI Perjuangan tentunya ada banyak hal yang masih belum terbereskan yang ia laksanakan. Kenapa saya mengatakan sedemikian? Karena terlihat dari tindakan-tindakan beliau yang menunjukkan sebuah ambisi kekuasaan dan menghalalkan berbagai macam cara. Itulah cara-cara beliau untuk mewujudkan mimpi-mimpinya di 2024 ini. Dan sekarang beliau sedang blunder seblunder-blundernya. Nah, saat-saat ini teman-teman kita tahu bahwa Jokowi sedang tidak tahu mengarah kemana. Ada banyak masyarakat yang menanyakan Jokowi ini partainya apa. Banyak awak media yang menyatakan bahwa Jokowi sulit untuk bergabung. Nah, apa yang disampaikan ya dalam video ini menunjukkan bahwa Jokowi saat ini ketika dia dipecat dari PDI Perjuangan, itu artinya Jokowi bukan siapa-siapa lagi dan dipecat secara tidak terhormat. Nah, sekarang ini teman-teman kita tahu bahwa perjalanan Jokowi dalam berpolitik itu sangat-sangat blunder. Kenapa? Karena ketika dia masuk di Golkar pun itu dia memang sudah diberikan jabatan terhormat kalau nggak salah begitu ya. Tetapi masyarakat pun dan seluruh kader Golkar takut terhadap Jokowi, takut dikhianati, ya takut dilakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan kepada PDI Perjuangan. Begitu juga dengan Gerindra. Ketika ia masuk di Gerindra, di situ lebih parah lagi. Kenapa? Karena ketika Jokowi masuknya di situ masih ada orang yang nomor satu di kader Gerindra itu Presiden Prabowo. Tentunya mereka lebih menghargai Prabowo daripada Jokowi. Nah, itulah Jokowi sekarang ini hilang arah dan partai pun menolak karena sikap-sikap Jokowi yang membuat masyarakat geram. Ya, benar-benar geram terhadap Jokowi, teman-teman. Ada banyak orang-orang yang sudah mulai geram terhadap Jokowi karena ambisi-ambisi yang besar. Nah, semua partai harus menjauhi Mulyono demokrasi biar berjalan semestinya, bukan malah hancur lebur. Jadi partai pun harus sadar akan hal ini. Jangan maulah dikoyak-koyak oleh seorang Jokowi. Ya, manusia tidak luput dari kesalahan. Pengkhianat tidak ada tempat di organisasi, apalagi di wilayah NKRI. Kehancuran, kekacauan apabila pengkhianat ikut bergabung di organisasi. Jadi kita udah tahu sikap-sikap Jokowi ini. Kalau dia bergabung dalam koalisi Indonesia Maju, ya, di koalisi Merah Putih, teman-teman, itu akan hancur. Ataupun dia bergabung dalam partai. Saya pastikan bahwa apa yang pernah dilakukan Jokowi saat-saat ini, ia akan melakukan itu nantinya hal yang sama juga. Dia pasti melakukan itu karena sesuatu kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang fatal yang kita lakukan itu akan seakan-akan kecanduan melakukan hal itu. Dan pasti Jokowi melakukan itu. Makanya para partai-partai mereka takut dengan Jokowi karena Jokowi yang begitu berambisi berkuasa, teman-teman. Nah, kita melihat di sini semua partai tidak akan pernah mau atau menerima kader yang mempunyai sifat pengkhianat karena akan jadi penyakit di partai tersebut. Apalagi ketika orang tahu bahwa sebenarnya yang dikira domba ternyata serigala. Orang menjauhi karena cuma mau menggigit dan menggigit saja. Jadi perkataan yang jelas aja menyakitkan, yang membingungkan juga bisa menyakitkan. Menghadiri dari hal bingung berarti pintar, salam NKRI. Tidak ada partai yang menerima Jokowi. Kalau semua partai menolak, tapi penjara siap menerima Jokowi, ya luar biasa. Ya, jadi ada juga ya yang menerima Jokowi, wadah yang menerima Jokowi. Mana ada partai yang mau menerima ex pemimpin gagal dibenci rakyatnya, kartu mati bro. Ya, karena Jokowi di mata mereka bukan siapa-siapa lagi, apalagi mempunyai rekam jejak yang buruk. Sehingga Jokowi tetap ditolak. Ada kalanya dihormati, ada kalanya juga dihina, ada kalanya di puncak dan ada kalanya juga di bawah. Maka ketika puncak kekuasaan, sadarlah sesuatu akan kembali ke jati diri sesungguhnya. Karena Jokowi sampai di situ bukan karena kehebatan, tetapi karena PDI Perjuangan yang telah mendidik Jokowi mulai dari wali kota sampai ke gubernur, bahkan presiden dan juga 2 kali periode.
Apa sih kurangnya PDI Perjuangan di mata Jokowi sampai Jokowi berani mengkhianati PDI Perjuangan di kala itu? Hati-hati menerima kader, khawatir pendukung memberi hukuman. Ya, bisa begitu ya. Seharusnya seluruh partai menolak. Kalau mau partai yang buat partai sendiri atau sekalian aja bergabung sama PSI. Ya lucu juga beliau ketika masuk PSI masa dipimpin sama anaknya sih. Ya, agak malu lah. Sekelas mantan presiden walaupun rekam jejaknya kurang bagus. Ya, pelajaran yang dapat diambil hikmatnya oleh para pejabat negara, ketua partai agar tidak bernasib seperti Golkar dan lain-lain, supaya berjalan dengan baik apa yang menjadi demokrasi yang kita inginkan. Teman-teman, banyak hal yang mestinya kita bicarakan, tentunya dukungan-dukungan untuk pemerintahan itu kita tetap dukung. Terima kasih. NKRI harga mati.